Selamat siang, Dokter Taufik. Ya, selamat siang. Baik, dokter. Dokter, boleh diceritakan dahulu ini saat ini dokter sedang berada di mana? Ya, Dokter Khadafi ini sedang berada di mana? Apa yang ditemukan di sana di lokasi Anda? Ya, baik. Saat ini kami ada di Tapanuli Tengah. Posisi di baru landing uh, dari Sitahuis ya. Jadi kemarin kami melakukan uh, pengobatan terhadap para anak-anak dan para orang tua di sana yang selama ini daerah ini masih terisolir ya. Jadi kami akhirnya bersama dengan 3 dokter spesialis, kemudian dengan 2 dokter umum dan 1 perawat bersama tenaga perawat yang di sana dan bidan di sana melakukan sweeping dalam tanda kutip ya. Jadi kami menjangkau tempat-tempat yang selama ini tidak terjangkau oleh cakupan tenaga kesehatan. Jadi kami bagi setiap hari beberapa tim kecil untuk masuk ke tempat-tempat yang memang belum tercover oleh nakes atau tenaga kesehatan. Dan ini memang merupakan salah satu target dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolir atau restriktif. Kami menggunakan heli, kemudian kami selama 3 malam 2 hari di sana melakukan optimalisasi pelayanan kesehatan terhadap semua masyarakat yang ada di sana. Baik, dokter, kalau tidak sejak bencana ini mereka terisolasi dan belum pernah atau dikunjungi tenaga medis, saat Anda di sana berarti seperti apa kondisi mereka setelah berhari-hari tanpa dibantu medis, kondisi kesehatan anak-anak di sana seperti apa, dokter? Ya, pada dasarnya sebelumnya ada tenaga organik yang di sana, bidan dan perawat yang sudah mengcover kondisi-kondisi darurat. Jadi mereka yang selama ini membantu untuk pelayanan kesehatan di sana. Jadi ada perawat dan bidan di sana. Namun untuk daerah-daerah yang sifatnya terisolir atau terpencil belum sampai terjangkau. Nah, kemarin kami menjangkau satu daerah yang awalnya masih terisolir, kemudian kami putuskan untuk berjalan karena kalau tidak kami tidak bisa menjangkau sana. Keadaannya alhamdulillah cukup stabil dengan posisi anak-anak memang di posko pengungsian paling banyak mengalami infeksi pada sistem saluran pernafasan. Kemudian yang kedua mengalami diare, pada orang tua juga beberapa yang mengalami ISPA dan diare, dan ada beberapa yang sudah mengalami situasi post trauma disorder ya. Post trauma disorder yang mungkin ke depan perlu pendampingan daripada psikolog, psikiater, kalau dokter spesialis anak mungkin ahli tumbuh kembang, atau dokter anak umum yang dilengkapi atau diberikan tambahan keilmuan untuk melakukan pendampingan pada anak-anak dan pada orang tua yang mengalami post traumatic disorder tersebut. Baik, dokter. Dokter, apa tantangan yang terbesar yang Anda hadapi saat harus turun, kemudian tadi Anda ceritakan juga berjalan kaki menuju titik-titik pengungsian. Ini seperti apa, dokter? Jadi memang posisinya untuk di lokasi bencana ini sulit untuk dijangkau dari arah Tapanuli Tengah. Namun dari Tarutung kemarin sudah mulai terbuka karena yang jalan menuju ke Tapanuli Tengah tersebut itu terputus ya. Nah, beberapa memang ada titik-titik longsor yang saat ini pun dibantu oleh TNI dan dari tenaga relawan yang lain membersihkan area-area titik longsor tersebut. Dan beberapa bisa terbuka. Seperti kemarin kami memang mengoptimalisasi pelayanan kesehatan dengan berangkat lebih pagi. Namun area-area titik-titik longsor tersebut memang belum terbuka, sehingga mau nggak mau kami harus berjalan. Namun begitu sore kami kembali, sebagian area titik longsor yang sangat berat itu sudah mulai terbuka. Jadi harapan kami nanti makin lama makin banyak area-area yang terbuka, titik-titik longsor tersebut. Karena menurut kami ini bencana saat ini bukan hanya banjir ya, tapi di beberapa titik secara anatomi itu berbeda dengan titik yang lain. Seperti misalnya di Pandan lebih karena sapuan banjir, namun di Sitahuis, kecamatan Sitahuis ini lebih cenderung karena titik-titik longsor yang menyulitkan akses untuk ke sana. Seperti itu. Kami kemarin merespon merupakan salah satu tenaga yang awal pertama yang bisa menjangkau titik sana, melakukan pengobatan hampir lebih dari 130 pasien ya yang ada di sana, baik dewasa maupun anak-anak. Baik, dokter. Tapi tim Anda ini jumlahnya berapa, dokter? Apakah Anda cukup untuk
Anda menangani sebanyak itu sampai 30 orang atau Anda masih membutuhkan orang-orang lagi, relawan-relawan lagi dari medis untuk terjun ke sana, dokter? Kemarin kami terbantu karena ada drop dari TNI juga yang sudah datang sehingga membantu proses pelayanan kesehatan di sana dan dibantu dengan tenaga organik, perawat, serta bidan yang ada di sana. Mungkin kami nanti ini check out point laporan kami kepada pemerintah Kabupaten Tamiang adalah mungkin secara reguler bisa memberikan tenaga kesehatan untuk pendampingan pelayanan kesehatan selama akses masih terputus. Jadi salah satu rekomendasinya seperti itu, secara reguler berganti untuk datang ke sana. Karena apabila kami tempuh dari Tapanuli Tengah menuju ke Tapanuli Tengah menuju ke area yang terdampak tersebut membutuhkan kesulitan sehingga harus berputar dari arah Tarutung. Itu yang menyulitkan kami di dalam merespon, sehingga mungkin rekomendasinya adalah secara reguler mengirim tenaga kesehatan seperti itu. Karena kalau digantungkan pada satu kepala puskesmas dan beberapa perawat mungkin akan menjadi beban yang sangat berat karena memang beberapa akses yang tidak terlayani secara pelayanan kesehatan. Beberapa masyarakat yang sudah bisa turun, mereka biasanya akan turun dan menuju ke puskesmas tempat posko kami kemarin berada. Seperti itu. Baik, dokter, di visual yang sedang disaksikan oleh pemirsa Kompas TV saat ini juga kami melihat ada visual Anda sedang membawa seperti obat-obatan begitu. Mungkin Anda berjalan kaki jauh dengan menggendong obat-obatan, tapi cukup tidak? Mengingat tadi Anda cerita banyak sekali pasien di sana yang juga dalam kondisi banyak macam-macam kondisinya. Ini seperti apa? Ada kecukupan obat seperti apa, dokter? Kemarin pada saat kami datang, kami pagi-pagi betul datang ke sana dengan menggunakan 3 kontainer obat. Di tengah-tengah kami sempat kehabisan. Namun syukurnya beberapa akses sudah terbuka sehingga kami mendapatkan bantuan beberapa obat dari teman-teman yang lain yang mensupport pelayanan di tempat kami. Jadi alhamdulillahnya pada saat kami sore sudah mulai terbuka sehingga akses-akses obat bisa masuk. Namun untuk beberapa relawan yang sudah datang kemarin itu berasal dari memang arah dari Tapanuli Utara ya, dari Tarutung. Mereka mensupport obat datang sekitar siang sampai sore. Jadi kalau aksesnya dari sana memungkinkan, namun kalau aksesnya dari Tapanuli Tengah sendiri masih kesulitan dan kami ini memang ditugaskan untuk 2 hari 3 malam dan kami baru landing di Tapanuli Tengah untuk report ya, dan hanya menggunakan heli kalau dari arah sini seperti itu. Baik, dokter, yang paling banyak yang Anda temui di sana, apa yang dikeluhkan warga? Masalah apa, penyakit apa pasca bencana yang dikeluhkan oleh warga dan membutuhkan segera pertolongan? Yang dibutuhkan saat ini sebenarnya untuk beberapa kelainan yang sifatnya berat ya, seperti penyakit-penyakit infeksi berat, belum kami temui. Namun kami sudah mulai menemukan anak-anak dengan mengalami diare. Nah, mudah-mudahan cukup stabil, tidak mengalami dehidrasi yang sifatnya berat yang harus dirujuk. Dan kami juga memberikan warning atau beberapa perhatian kepada anak-anak kepada orang tua untuk segera membawa ke puskesmas apabila mendapatkan obat-obatan yang kami berikan tidak begitu efektif untuk terapi yang kemarin kami lakukan. Jadi kami tidak ingin hanya memberikan treatment saja tetapi tidak memberikan warning sehingga ketika terjadi ada tanda kegawatan maka para masyarakat tidak tahu. Jadi kemarin kami berikan beberapa catatan kepada masyarakat untuk segera untuk dibawa ke akses puskesmas. Nah, kebetulan setelah kami pulang, sorenya beberapa titik-titik longsor sudah mulai dibuka oleh relawan dan oleh para TNI dengan menggunakan alat berat. Jadi mudah-mudahan semakin lama semakin luas jangkauan rumah masyarakat yang terisolir seperti itu. Baik, dokter, kami mengapresiasi sekali apa yang Anda lakukan di tengah resiko di situasi bencana dan juga perjalanan yang tidak mudah. Tetapi kami ingin tahu apa sih yang memotivasi dokter dan teman-teman relawan lainnya untuk terus maju, untuk terus memberikan pertolongan kepada warga yang masih terisolasi, yang sangat membutuhkan bantuan medis. Ya, buat kami bisa menjadi seorang dokter, mungkin perawat, mungkin bidan, itu merupakan suatu anugerah ya, karena tidak semua orang bisa memiliki profesi seperti kami. Nah, pada saat sekarang inilah, setiap hari kami bergelut dengan pasien, namun mungkin saat ini merupakan hal yang amat-amat sangat dibutuhkan oleh sesama ya. Jadi mungkin itulah yang mungkin kelihatan klise, tapi itu yang mendorong kami kapan lagi kami bisa berbuat untuk sesama, sedangkan kami punya kemampuan itu. Mungkin itu. Baik, dokter, tapi kondisi Anda sendiri
kondisi teman-teman di sana secara fisik dan secara mental juga. Seperti apa ketika Anda harus berjalan begitu jauh, Anda menemukan pasien-pasien yang mungkin dalam kondisinya memprihatinkan. Seperti apa, dokter? Ya, alhamdulillah kami sudah terbiasa terjun di bencana ya. Pada saat Palu, Lombok, kemudian Semeru, insya Allah kami juga sempat terjun. Jadi mungkin secara mental atau apapun memang kami siapkan ketika kami berangkat. Jadi relawan-relawan yang memang sudah berniat berangkat, ya totalitas tekadnya untuk membantu begitu. Jadi menurut saya tidak menjadi kendala ketika kami memang harus melakukan hal yang harus kami lakukan untuk menjangkau layanan. Dokter, kira-kira sampai kapan Anda dan teman-teman relawan di sana, atau akan berpindah-pindah atau seperti apa, dokter, bisa diceritakan? Kami akan berpindah karena masa tugas kami adalah 10 hari. Ini kami koordinasi dengan Tapanuli Tengah. Sepertinya kami check out untuk sampai dengan besok dan kami akan bergeser ke Aceh Tamiang. Dan kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Aceh Tamiang, terutama dokter anak di sana. Mungkin kami akan membantu untuk pulihnya rumah sakit yang ada di Aceh Tamiang. Baik, dokter, apa harapan Anda untuk penanganan bencana dan perlindungan kesehatan masyarakat di saat bencana ini? Kedepannya seperti apa? Apa harapan Anda, dokter? Mungkin kita perlu melakukan satu simulasi ya, aktivasi ketika tangga bencana itu terjadi, sehingga koordinasi dimanapun bisa terjadi secara serentak dan terorganisir. Itu yang mungkin kita akan belajar dari berbagai macam bencana di Indonesia. Kita itu semacam akuarium bencana sebenarnya di Indonesia. Jadi hal yang mesti dilakukan adalah melakukan simulasi berulang-ulang, terutama aktivasi, bukan hanya kita merespon ketika terjadi bencana dan kita datang, tetapi sebelumnya ya, preparasinya atau mitigasinya itu mesti dioptimalisasi sehingga tidak seolah seperti chaos atau kaget ketika terjadi situasi bencana. Mungkin seperti itu. Baik, dokter, tapi yang juga penting diketahui, persiapan-persiapannya yang dibutuhkan seperti apa untuk turun ke lokasi bencana bila nanti ada relawan medis juga yang mau ikut turun ke lokasi bencana. Apa yang mereka harus siapkan agar mereka benar-benar prima dan siap untuk membantu para korban di daerah bencana? Yang pertama mungkin mindset ya. Jadi mindset kita memang terjun pada lokasi yang tidak akan nyaman karena ini disaster atau bencana. Jadi kita akan tidur, kita akan makan dengan situasi yang memang tidak bisa diprediksi. Itu yang harus disiapkan. Kemudian yang kedua adalah skill atau kemampuan. Kadang-kala hal yang kita dapatkan selama kita praktek sehari-hari dengan fasilitas yang cukup lengkap bisa berjalan. Namun dalam situasi bencana kita harus memutar otak untuk mengoptimalisasi apa yang kita punya sehingga bisa optimal buat pasien. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan manajemen terhadap para relawan yang lain apabila kita menjadi leader di situ. Karena keputusan-keputusan besar kita kadang-kadang bisa bernilai efektif atau bernilai tidak efektif terhadap kinerja kita. Mungkin itu. Baik, sekali lagi kami mengapresiasi waktu Anda di Kompas dan kami juga mengapresiasi apa yang telah Anda lakukan dengan tim-tim relawan di sana. Terima kasih Dr. Kadafi, Kurniawan Taufik Kadafi, Ketua Satgas Penanggulangan Bencana IDAI. Tetap sehat, dokter.